Masih bingung motivasi Oppo ngerilis Find X9s di Indonesia buat apa dan buat siapa? Positioning dan target marketnya tuh mau dibawa ke arah mana? Harganya sama kayak Find X9 reguler, desainnya juga sama persis, bahkan bisa saling bertukar casing. Tapi emang spek sama fiturnya memang sedikit kena sunat sih ya. Awalnya bre, aku pikir setelah Find X9s dirilis, strategi Oppo selanjutnya bakal ngediscontinue Find X9 reguler karena harga chip yang makin ya melonjak gitu loh. Harga Dimensity 9500 di unit Find X9 jelas lebih mahal daripada Dimensity 9500S di unit Find X9s. Tapi nyatanya, Find X9 reguler masih dijual di pasaran. Kalau begini, apa iya bakal ada yang beli Find X9s? Atau harga Find X9 reguler bakal dinaikin? Nah, itu dia. Entahlah ya. Sekarang kita adu jotos aja kedua HP ini, bre. Let's go! Pertama, desain dan dimensi. Kalau secara desain, tentu poinnya tuh sama, karena dua smartphone ini bener-bener mirip identik. Lihat aja, keempat sisi framenya bener-bener plek-ketiplek, dari sisi layar pun demikian, tidak ada bedanya sama sekali. Sedangkan kalau kita lihat dari backdoor-nya, bakal kelihatan bedanya sedikit sih ya. Tapi memang harus bener-bener jeli sih ya, karena memang minor banget gitu loh. Yang ngebedain cuma detail posisi logo Hasselblad-nya aja. Kalau di Find X9 reguler, itu ada di tengah flashlight. Sedangkan di Find X9s, posisinya pindah di bawah lensa ultra wide. Aku yakin salesnya Oppo juga bakal kesusahan ngebedain antara kedua HP ini. Atau mungkin training sales Oppo bagus banget, kita nggak tahu ya. Kecuali kalau mereka hafal opsi warnanya. Di Find X9 reguler ada warna merah, hitam, dan abu muda. Sedangkan di Find X9s ada warna oranye, abu gelap, dan juga warna putih yang kita pegang ini. Soal dimensi juga sama-sama baik. Ukurannya sama-sama di 6,59 inci dengan bobot yang nggak jauh beda di kisaran 203 gram. Ya ini termasuk compact phone lah ya. Buat yang kecewa sama Find X9s gak berukuran 6,3 inci, saya juga kecewa. Tapi kan nanti ada Reno 16 Pro ya, 6,3 inci. Jadi ya udah fix ya. Buat sekarang opsi smartphone flagship compact yang resmi di Indonesia cuma ada 4 pilihannya. Ada iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Basic, Vivo X300 Basic, dan juga Xiaomi 17 Basic. Padahal ngarep banget ada Find X9 series dalam kemasan saset alias compact gitu ya. Ini udah compact tapi belum begitu compact sih menurutku. Kedua, soal layar. Keduanya sama ya, speknya juga sama gitu loh. Panelnya AMOLED 120Hz-nya pun sama. Coverage gamut sRGB-nya udah aman banget di 96% sRGB. Akurasi warnanya juga super akurat di 0,33 delta E. Soal brightness, berdasarkan tes di indoor, maksimumnya udah mendekati 800 nits. Udah siap banget buat penggunaan di siang bolong. Minimumnya tentu super redup khasnya panel AMOLED di bawah 1 nits. Palingan kritik dari kami ya soal penggunaan panel AMOLED. Kenapa belum dikasih LTPO? Ini kan flagship. Xiaomi 17, Vivo X300 sama Galaxy S26 udah pakai LTPO loh. Itu biar baterainya lebih irit maksudnya gitu. Ketiga, soal performa. Ya udahlah ya, kita lanjut ke pembahasan spesifikasi dan performanya aja. Tadi udah kita sempet mention di awal Find X9 itu pakai Dimensity 9500, sedangkan Find X9s pakai Dimensity 9500S. Walau cuma dibedain S doang, tapi beda performa sintetisnya itu bisa sampai 20% bre. Single core beda 20%, multi core beda 17%, dan graphics core-nya juga beda 14%. Tapi pas kami tes buat main game Delta Force di preset HD 120 FPS, ternyata performanya serupa. Dapat rata-rata di 112 FPS. Suhunya pun mirip-mirip di kisaran 40 derajat aja. BTW buat spek RAM dan storage-nya, dua unit tes kita ini sama-sama punya RAM 12GB LPDDR5X dan storage-nya UFS 4.1, kapasitasnya 256GB. Soal baterai gimana bang? Keduanya ini sama-sama berkapasitas 7025 mAh. Sama baterainya nih bang. Tapi karena Dimensity 9500 udah pakai chip Little Core baru yang lebih efisien yaitu C1 Pro, maka wajar kalau Find X9s itu sedikit lebih boros karena Dimensity 9500S masih pakai chip Little Core generasi sebelumnya yaitu Cortex A720. Berdasarkan uji ketahanan baterai pakai PCMark, Find X9 itu tembus 24 jam 11 menit, sedangkan Find X9s dapat 23 jam 25 menit. Buat penggunaan gaming juga demikian bre. Di pengujian Delta Force selama 30 menit, Find X9 itu lebih awet, cuma berkurang 9%, sedangkan Find X9s berkurang 11%. Soal charger juga, di Find X9 lebih unggul ya. Wireless chargernya emang sama-sama up to 80 watt superfook, tapi di Find X9 reguler itu support wireless charger up to 50 watt, sedangkan di Find X9s kagak support wireless charger. Wih, itu penting banget loh. Dan menurutku buat level flagship, ini bisa jadi deal breaker yang parah sih.
kita mulai masuk ke pembahasan kamera, bre. Tapi karena kamera adalah sektor andalan dari kedua HP ini, adu jotos kameranya bakal lebih in-depth, lebih lengkap lagi. Kita mulai dari hasil foto main kameranya. Sebelum nilai, kita spill dulu spesifikasinya. Walaupun sama-sama pakai 50 megapiksel lengkap dengan OIS, tapi sensor keduanya beda, bre. Find X9 reguler dibekali sensor Sony LYT808 dengan focal length 23 mm dan bukanya f1.6. Sedangkan Find X9S dibekali sensor Sony LYT700 dengan focal length 24 mm dan bukaan f1.8. Beda kan? Karena aperture-nya lebih kecil, memaksa Find X9S itu pakai ISO lebih tinggi, bre. Hasilnya, exposure di Find X9S lebih tinggi ketimbang Find X9 reguler. Tapi entah kenapa, di foto buah-buahan ini, ISO-nya tuh sama dengan hasil foto Find X9S yang punya warna yang lebih vibrant. Kecuali buat kalian yang emang beraliran natural gitu ya, Find X9 reguler tentu sangat lebih enak dinikmati gitu loh. Kayak contohnya foto rempah-rempah ini. Hasil 2 kali zoom-nya tetap punya karakter warna yang konsisten, buat efek blur-nya jujur lebih natural dan lebih rapih punya Find X9 reguler. Pindah ke hasil outdoor siang hari, karakter warnanya tuh tetap sama, bre, baik 1 kali ataupun 2 kali zoom-nya. Lebih vibrant punya si Find X9S, terutama buat warna merah buah palemnya. Bergeser buat motret pohon dengan background gedung, kelihatan jelas betapa overexposure-nya si Find X9S. Warna gedung yang asli ya yang di Find X9 ini, bre. Warna biru air di kolam juga lebih natural di Find X9, begitupun warna hijau dedaunan. Lanjut di kondisi low light, lagi-lagi Find X9S overexposure yang bikin dynamic range di langit jadi kurang natural. Hasil zoom 2 kalinya pun sama aja. Bleeding lampu di Find X9 juga lebih kalem, gak kayak di Find X9S yang tumpah-tumpah gak karuan. Buat penilaian hasil foto main kameranya, karena aku pribadi lebih demen yang natural, Find X9 jadi pemenangnya. Pindah ke hasil foto dari lensa telefoto 50 megapikselnya. Kedua HP ini sama-sama pakai sensor dari Sony LYT600 dengan focal length 73 mm dan 3 kali optical zoom dengan bukaan f2.6. Tapi karena SoC kedua HP ini berbeda, otomatis tuningan ISP-nya juga berbeda. Dimensity 9500 pakai ISP Imagic 1190, sedangkan Dimensity 9500S nggak disebutin pakai ISP apaan. Mungkinan masih pakai Imagic 1090, sama kayak yang dipakai si Dimensity 9400, bre. Dan buat hasil fotonya ternyata masih mirip sama main kameranya tadi, terutama buat skin tone-nya ya. Punya Find X9 reguler jelas lebih natural ketimbang Find X9S yang ada sentuhan beauty-nya sedikit. Buat kedalaman bokehnya jujur sama-sama cakep, tapi separasinya sedikit lebih rapi di Find X9 reguler. Kayak contoh di bagian pipi dan telinga keponakanku ini, bre. Pindah ke outdoor, buat cobain 6 kali zoom-nya, jujur aku lebih prefer Find X9S ya di skema ini. Entah kenapa malah jadi kebalikan hasil foto main kamera outdoor tadi, bre. Langit malam terlihat lebih natural di Find X9S dan hasil 6 kali zoomnya juga terkesan lebih minim noise. Pas coba motret pakai tele lagi di pagi hari, karakter warnanya tetap kebalik, bre. Find X9 reguler lebih vibrant dan Find X9S lebih natural. Foto tele dengan background langit di Find X9S juga dynamic range-nya lebih terjaga, bre. Kita juga cobain buat potret makro, karakter warnanya jujur sama cakepnya ya. Tapi buat masalah detail, Find X9S ngalamin penurunan detail di foto 6 kali zoom ini. Lumayan telak sih ya. Kalian bisa lihat sendiri kan? Jadi bre, buat penilaian foto di lensa tele, aku putuskan imbang ya. Karena Find X9 unggul dalam hal detailing, sedangkan Find X9S unggul dalam hal keakuratan warna. Kita lanjut lagi buat hasil kamera ultrawide 50 megapikselnya. Kedua HP ini sama-sama pakai sensor dari Samsung JN5 dengan focal length 15 mm dengan viewing angle di 120 derajat. Hasilnya aku pribadi lebih demen karakter warna yang vibrant kalau buat foto pakai ultrawide. Kenapa gitu? Karena menurutku pemandangan yang luas perlu warna yang lebih pop up. Kayak contoh di foto ini. Airnya lebih fresh dan cat gedungnya kelihatan lebih baru. Tapi buat hijau dedaunannya tetap lebih enak dipandang yang lebih natural sih, bre. Gak cuma vibrant, warna di Find X9S rasanya juga lebih sharpness ya, bre. Lebih ready buat diupload di story. Jadi buat penilaian ultrawide, Find X9S ini pemenangnya. Sekarang beralih ke lensa selfie 32 megapikselnya. Keduanya sama-sama pakai sensor dari Sony IMX615 dengan focal length 21 mm dengan bukaan f2.4. Hasilnya di Find X9 reguler, skin tone-nya tuh sedikit lebih cerah, tapi memang di 3 foto ini hasilnya Find X9 reguler selalu pakai ISO yang lebih tinggi. Soal detail dan separasi background-nya, Find X9 kurasa lebih akurat dan lebih rapi, bre. Jadi pemenangnya buat kamera selfie adalah Find X9 reguler.
Kita lanjut ke penilaian videonya. Sebelum ngelihat kualitasnya, kita nilai dulu fitur-fitur video pada kedua HP ini. Soal kemampuan perekaman video, Find X9 jelas lebih unggul karena main kameranya bisa rekam up to 4K 120 fps. Terus di Find X9 juga tersedia fitur lock video. Bahkan lock videonya support kamera depan. Terus fitur video bokeh di Find X9 lebih tajam karena bisa record up to 4K 30 fps. Sedangkan di Find X9s mentok di 1080p 30 fps aja. Dan ada satu fitur mahal yaitu bisa bolak-balik lensa depan belakang saat recording. Sedangkan di Find X9s kagak bisa. Ini kan fitur yang basic banget gitu loh. Jadi secara fitur pada video, Find X9 jelas menang mutlak lah. Jujur, ini bakal jadi pembahasan yang panjang banget. Tapi mau nggak mau, ya harus kita bahas mulai dari video pakai main kameranya. Well, hola bre, ini dia hasil kamera dari Oppo Find X9 dengan sensor 50 megapiksel Lithia LYT808 di kamera utamanya yang sudah support juga PDAF atau Face Detection Autofocus dan juga OIS atau Optical Image Stabilizer, bre. Nanti kita tes untuk autofocusnya bagaimana ya, bre ya. Sekarang kita tes dulu kestabilannya. Ini by the way di lensa utama nih, bre. Untuk sekarang di Oppo Find X9 kita tentunya bisa pindah-pindah nih, bre, antara lensa utama. Ini lensa ultra wide angle-nya. Kemudian lensa zoom 2 kalinya, bre. Lensa zoom 3 kali dan telefoto yang paling jauh adalah zoom 6 kali. Oke, bre, ini gue sekarang lagi menggang Oppo Find X9s, tes kamera Oppo Find X9s. Untuk ukuran megapikselnya itu masih sama seperti Oppo Find X9 reguler, tapi sensor yang digunakan berbeda, bre. Yang dimana di Find X9s ini menggunakan LYT700, sedangkan di Oppo Find X9 reguler menggunakan LYT800. Sama seperti di Find X9 seri reguler saat kita rekam kita bisa pindah ke lensa ultrawide seperti ini, atau ke lensa 2 kali, 3 kali, atau ke telefotonya yaitu di 6 kali zoom. Masih sama seperti di Oppo Find X9 seri reguler. Jadi kita bisa fleksibel lah untuk merekam di sensor manapun. Buat tone warna main kamera barusan, jujur aku lebih demen hasil Find X9s yang terlihat lebih natural. Sedangkan hasil dari Find X9 reguler, warnanya lebih vibrant dan color temperaturnya tuh agak keungu-unguan atau magenta lah. Buat dynamic range-nya, di Find X9s jelas lebih unggul di main kameranya, bre. Soal autofocus, keduanya sama-sama responsif dan stabilisasi OIS-nya juga seimbang. Di bawah lari udah minim gempa lah. Kalau ngomongin soal detail dan juga ketajaman, saat pakai telefoto 3 kali optical zoom menurutku masih seimbang gitu loh. Tapi pas kita pindah ke tele 6 kali zoom, kelihatan jelas kalau Find X9s mulai kehilangan detail dan ketajamannya, bre. Buat perekaman ultrawide-nya, hasilnya mirip-mirip aja ya. Selain unggul karena ada opsi zoom-nya, Find X9 reguler juga unggul perihal skin tone yang lebih natural. Sedangkan skin tone di Find X9s rada pucat, terus keunggulan ketiga dari Find X9 reguler adalah soal stabilisasi. Walau keduanya tertulis sama-sama dibekali AIS, tapi realitanya Find X9 reguler jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan Find X9s, bre. Oke, bre, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Sebenarnya bingung juga ya mau masukin konten ini ke segmen adu jotos. Karena dari kita tuh terlalu concern sama penilaian kameranya. Dari 14 poin tadi, 9 diantaranya fokus ke perbandingan foto dan video. Tapi gimana menurut kalian? Oke nggak segmen adu jotos kayak gini? Atau ada saran buat nama segmen baru kita? Coba dah komen aja, bre. Kalau buat hasil akhirnya, aku yakin banyak dari kalian setuju kalau Find X9 reguler keluar sebagai pemenangnya. Wajar lah ya, secara tier juga lebih di atas ketimbang Find X9s. Dari 14 poin tadi, Find X9s murni cuma unggul di 2 penilaian aja, foto ultrawide sama kualitas video main kameranya. Tapi sebenarnya, sunatan di Find X9s itu rasanya bakal jadi deal breaker bagi calon pembelinya. Performanya kalah 20%. Fitur wireless chargingnya juga terlalu mahal buat disunat. Dan yang paling nyakitin tentu aja fitur-fitur kunci ya pada perekaman videonya, kayak misalkan nggak bisa 4K 120, nggak bisa pindah-pindah kamera depan belakang pas lagi record, video bokehnya cuma mentok di 1080p 30 fps,
proses, dan nggak ada lock video. Terus untuk apa ada pro video gitu? Kayak nanggung aja gitu loh. Ya mungkin ada alasannya dari Oppo Indonesia ya, kita nggak tahu. Tapi gimana menurut kalian mengenai konten seperti ini? Ya langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau bisa kasih hype-nya dong, biar kita muncul di beranda YouTube, karena algoritma YouTube ganti-ganti terus. Kalau kalian mau like ya boleh, like video kalau kalian suka, dislike kalau Alfian jelek banget. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe warna putih karena bukan warna merah lagi. Alfian selaku host di channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.